adik-adik semua. Hari ini kita akan belajar bersama dengan Kak Rizka dari Nusa Agama. Setelah kemarin kita mempelajari tentang pengumpulan data, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang penyajian data. Kemarin kita telah mengetahui salah satu contoh penyajian data yaitu Kartu Menuju Sehat atau KMS. Sekarang, mari kita ketahui bersama beberapa bentuk penyajian data ya adik-adik. Bentuk penyajian data ada 5. Yang pertama daftar, yang kedua diagram gambar atau piktograf, yang ketiga tabel, yang keempat diagram batang, dan yang kelima diagram garis. Yang pertama adalah penyajian data dalam bentuk daftar. Mari kita simak cerita berikut ini. Benny menanyai semua teman-temannya satu kelas tentang tinggi badan masing-masing. Kemudian, Benny menuliskan di papan tulis tentang tinggi badan 30 siswa kelas 5. Setelah Benny menuliskan tinggi badan semua teman-temannya, lalu diperoleh data sebagai berikut. Data berikut ini dalam satuan cm atau cm. Kita dapat mengetahui bahwa teman-teman Benny ada yang memiliki tinggi badan 140 cm, 142 cm, 138 cm, dan seterusnya. Lalu, Benny ingin mengetahui tinggi badan tertinggi dan tinggi badan terendah. Yuk kita simak penjelasannya. Untuk mengetahui tinggi badan tertinggi dan tinggi badan terendah, kita harus dapat membaca dan menafsirkan data. Menafsirkan data dari daftar dapat dilakukan terlebih dahulu dengan mengurutkan data dalam daftar dari yang terkecil. Di bawah ini merupakan perubahan data dalam bentuk daftar sebelum diurutkan dan setelah diurutkan. Setelah Benny mengurutkan tinggi badan semua teman-temannya, lalu diperoleh hasil bahwa tinggi badan tertinggi adalah 165 cm dan tinggi badan terendah adalah 138 cm. Berdasarkan data yang telah diurutkan pula, diperoleh hasil sebagai berikut. Siswa yang memiliki tinggi badan 138 cm ada 2 anak. Lalu, siswa yang memiliki tinggi badan 140 cm ada 2 anak, dan seterusnya. Selanjutnya, mari kita beralih pada penyajian data dalam bentuk tabel. Mari kita simak cerita berikut ini ya adik-adik. Edo menuliskan daftar golongan darah teman-temannya dengan cara menanya satu persatu, kemudian menuliskan di sebuah kertas. Golongan darah dari teman-temannya terdiri atas golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Apabila kita menginginkan data semua siswa tentang golongan darah, maka data tersebut dapat mewakili. Namun, kamu menginginkan beberapa siswa yang memiliki golongan darah A, golongan darah B, dan golongan darah AB, serta golongan darah O. Oleh karena itu, daftar di samping masih sulit untuk membacanya. Penyajian data sangat penting agar mudah untuk membacanya. Maka, untuk mempermudah mari disusun dalam bentuk daftar terlebih dahulu. Seperti data di bawah ini, kita dapat mengetahui bahwa Siti memiliki golongan darah O, Benny memiliki golongan darah A, dan seterusnya. Kemudian, daftar golongan darah tersebut diubah ke dalam bentuk tabel sebagai berikut. Di dalam tabel terdapat 3 kolom yang terdiri atas nomor, data golongan darah, dan nama siswa yang telah disesuaikan dengan golongan darahnya. Setelah diubah, kita dapat mengetahui bahwa yang memiliki golongan darah A yaitu Benny, Arin, Pandu, Zaki, Putri, Ahsin, Mahmud, Ahmad, Sheila, Umar, Wali, dan Panji. Setelah itu, kita hitung jumlah siswa yang telah disesuaikan dengan golongan darahnya. Diperoleh hasil sebagai berikut. Data golongan darah A dengan jumlah siswa 12, data golongan darah B dengan jumlah siswa 7, data golongan darah AB dengan jumlah siswa 3, dan data golongan darah O dengan jumlah siswa 30.
Pada tabel golongan darah siswa kelas 5 ini merupakan tabel frekuensi. Untuk bagian kolom jumlah siswa disebut dengan frekuensi. Selanjutnya, untuk membaca dan menafsirkan tabel yaitu sebagai berikut. Daftar golongan darah siswa kelas 5. 1. Golongan darah A sebanyak 12 siswa. 2. Golongan darah B sebanyak 7 siswa. 3. Golongan darah AB sebanyak 3 siswa. 4. Golongan darah O sebanyak 30 siswa. Mari kita beralih pada penyajian data dalam bentuk gambar atau piktogram. Ayo kita simak cerita berikut ini. Siti dan teman-temannya hampir setiap hari berkunjung ke perpustakaan. Mereka belajar bersama di perpustakaan. Perpustakaan sekolah Siti menyediakan fasilitas meja dan kursi untuk belajar, serta setiap siswa diberi kesempatan untuk meminjam buku di perpustakaan. Berikut ini adalah data peminjam buku di perpustakaan sebagai berikut. Hari Senin sebanyak 25 siswa, hari Selasa sebanyak 20 siswa, hari Rabu sebanyak 30 siswa, hari Kamis sebanyak 15 siswa, hari Jumat sebanyak 10 siswa, dan hari Sabtu sebanyak 45 siswa. Lalu, pada diagram gambar data diwakili oleh gambar, sehingga menarik. Mari kita umpamakan untuk bentuk kubus mewakili 10 orang, dan untuk bentuk tabung mewakili 5 orang. Berikut ini adalah data peminjaman buku di perpustakaan SD Nusantara 01. Pada hari Senin terdapat 25 peminjam, lalu jumlah peminjam tersebut digambarkan dengan 2 kubus dan 1 tabung. Karena kubus melambangkan angka 10, dengan adanya 2 kubus berarti 20. Kemudian juga terdapat 1 tabung yang menggambarkan angka 5, berarti 2 kubus dan 1 tabung sama dengan 20 tambah 5, yaitu 25. Dan seterusnya. Mari kita beralih pada penyajian data dalam bentuk diagram batang. Ayo kita simak cerita berikut ini. Dayu mencatat profesi semua orang tua di kelas 5 SD Nusantara 01. Setelah menanya satu persatu, diperoleh data profesi orang tua siswa kelas 5 SD Nusantara 01 sebagai berikut. Pegawai negeri sipil atau PNS sebanyak 8 orang. Untuk TNI sebanyak 5 orang. Kemudian petani sebanyak 12 orang. Lalu guru sebanyak 3 orang. Dan wira swasta sebanyak 2 orang. Setelah mengetahui macam-macam profesi orang tua siswa dan jumlah orang tua siswa sesuai profesinya, diperoleh hasil diagram batang sebagai berikut. Marilah kita beralih pada penyajian data dalam bentuk diagram garis. Adik-adik, mari kita amati gambar di samping. Gambar di samping ini memadukan pengukuran data pribadi mengenai berat badan dan tinggi badan. Data berat badan dan tinggi badan dapat disajikan dalam diagram garis. Kemudian, diagram garis menunjukkan adanya kaitan antar data. Data berat badan dan tinggi badan dapat diukur setiap waktu. Data seperti ini disebut dengan data kontinu. Mari kita simak cerita berikut ini. Di sekolah, Benny dan teman-temannya akan melakukan penimbangan badan. Penimbangan badan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan kesehatan siswa. Adik-adik, mari kita simak cerita berikut ini. Benny memiliki catatan berat badannya selama 5 tahun, yaitu mulai umur 7 tahun hingga umur 11 tahun. Mari kita amati tabel di samping. Pada umur 7 tahun, berat badan Benny 25 kg. Kemudian pada umur 8 tahun, beratnya naik 3 kg menjadi 28 kg, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk membuat diagram garis, maka kita harus memasangkan antara umur dengan berat badan. Misalnya sebagai berikut. Pada umur 7 tahun, berat badannya 25 kg. Berarti pasangannya 7,25 dan seterusnya.
Lalu, langkah-langkah membuat diagram garis adalah sebagai berikut. Pertama, mari kita membuat garis horizontal atau garis mendatar. Garis horizontal biasanya digunakan untuk waktu, misalnya umur siswa dalam satuan tahun. Langkah yang kedua yaitu membuat garis vertikal atau garis tegak. Garis vertikal pada contoh diisi berat badan siswa dengan satuan kilogram. Kemudian buatlah titik-titik pasangan antara umur dan berat badan, misalnya 7,25. Lalu langkah yang terakhir adalah hubungkan titik-titik dengan garis. Mari kita coba mengerjakan soal tentang penyajian data dalam bentuk diagram garis. Yuk kita simak pertanyaan yang tertera di layar. Tinggi badan Meli juga dicatat secara berkala. Pengukuran berat badan juga untuk memantau perkembangan anak. Meli memiliki catatan tinggi badannya selama 5 tahun, yaitu mulai umur 7 tahun hingga umur 11 tahun. Berikut ini adalah catatan tinggi badan Meli selama 5 tahun, yaitu pada umur 7 tahun tinggi badannya 125 cm. Pasangannya berarti 7,125 dan seterusnya. Setelah itu, mari kita buat diagram garisnya. Pertama, buat garis horizontal terlebih dahulu untuk menandai umur. Kedua, buat garis vertikal untuk menandai tinggi badan. Lalu pasangkan dan hubungkan titik-titik garis. Oke adik-adik, pembelajaran kali ini mudah dipahami kan? Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini serta subscribe channel YouTube Nusagama. Terima kasih.